Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani dan kita masih ada pada bahasan metabolisme, di mana pada video sebelumnya yang telah kita pelajari adalah bagaimana proses reaksi kimia yang menghasilkan energi dalam bentuk ATP yang kita sebut dengan peristiwa respirasi ya. Ada dua respirasi, waktu itu ada respirasi aerob dan respirasi anaerob. Lalu hari ini fokus utama kita ada pada konsep anabolisme. Dalam hal ini adalah peristiwa fotosintesis ya. Fotosintesis itu adalah contoh reaksi penyusunan atau pembentukan molekul, atau bisa kita sebut juga reaksi asimilasi. Makhluk hidup yang dapat melakukan peristiwa fotosintesis itu hanya makhluk hidup yang memiliki organel kloroplas di dalam selnya. Lalu kita ingat kembali seperti apakah kloroplas tersebut. Anda perhatikan ini adalah daun dari salah satu tumbuhan. Setiap daun itu pasti memiliki organel kloroplas di dalam selnya, baik itu di daun, di batang ataupun di ranting ya. Yang terpenting ada warna hijau di dalam tumbuhan tersebut, berarti itu menunjukkan keberadaan organel kloroplas atau pigmen hijau yang kita sebut dengan klorofil. Kita ingat kembali bahwa daun itu memiliki struktur yang di bagian atas itu ada epidermis, kemudian di bagian tengahnya itu ada mesofil yang terdiri atas beberapa jaringan. Nanti ada salah satunya ada jaringan tiang, kemudian ada jaringan bunga karang. Di bagian bawah juga ditutupi oleh epidermis lagi, di mana nanti epidermisnya akan termodifikasi menjadi stomata. Kita perbesar salah satu selnya. Ini dalam sel tumbuhan itu terdapat suatu organel berwarna hijau yang kita sebut dengan kloroplas. Kalau kita gambarkan mungkin terlihat seperti ini kloroplas. Dia memiliki membran double atau membran ganda ya. Di dalam kloroplas tersebut terdapat tumpukan seperti cincin. Tumpukan inilah yang dinamakan dengan grana ya. Sebelum kita lanjut, langkah lebih baiknya kita mengenal kembali seperti apa kloroplas tersebut. Ini adalah membran luar, sedangkan ini adalah membran dalam. Di dalam kloroplas ini terdapat suatu cairan yang kita kenal dengan matriks, karena di dalam kloroplas khusus matriksnya dinamakan stroma. Lalu stroma itu mengelilingi suatu struktur kembali. Struktur tersebut kita menyebutnya sebagai tilakoid. Satu keping warna hijau yang berbentuk koin itu kita menyebutnya satu tilakoid. Tilakoid tersebut nanti akan bertumpuk membentuk suatu tumpukan dengan kita menyebut namanya grana. Grana yang banyak di dalam kloroplas itu kita sebut sebagai granum. Lalu pada bagian mana kita akan menemukan klorofil? Klorofil akan kita temukan pada membran tilakoid. Kita akan menemukan klorofil. Apa fungsi klorofil pada peristiwa fotosintesis? Klorofil berfungsi untuk menyerap cahaya yang nantinya akan diubah menjadi energi. Tetapi kita harus tahu cahaya yang mana yang dapat diserap oleh klorofil. Kenapa demikian? Karena cahaya itu memiliki panjang gelombang yang berbeda. Tentu ada cahaya tertentu yang dapat diserap oleh klorofil. Flashback untuk materi pelajaran fisika, di mana setiap cahaya itu memiliki panjang gelombang yang berbeda. Semakin pendek panjang gelombang yang dimiliki oleh suatu cahaya, maka energi yang dimilikinya itu akan semakin banyak.
Dalam hal ini, pada panjang gelombang 400 nanometer sampai 700 nanometer, itu dapat kita lihat atau kita juga bisa menyebutnya sebagai cahaya tampak. Panjang gelombang cahaya tampak itu akan menunjukkan warna yang berbeda-beda. Meiji, Kuhi, Niu ya, seperti itu, atau merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Lalu, klorofil dapat menyerap cahaya merah dan juga cahaya biru. Cahaya yang diserap inilah yang kemudian nantinya akan diubah menjadi energi. Pertanyaannya, kenapa klorofil itu menunjukkan warna hijau? Karena klorofil itu akan memantulkan warna hijau. Jadi, dalam konsep cahaya itu ada yang dipantulkan, kemudian ada cahaya yang diserap, dan ada juga cahaya yang diteruskan. Dalam hal ini, klorofil sebagai pigmen itu dapat memantulkan warna hijau, juga dapat menyerap cahaya biru dan merah. Cahaya yang diserap itulah yang nantinya akan diubah jadi energi. Cahaya sisanya itu akan diteruskan atau hanya lewat saja. Jadi kesimpulannya, organisme autotrof yang memiliki pigmen klorofil itu dapat menyerap suatu cahaya, yaitu cahaya merah dan biru, yang kemudian nantinya akan diubah menjadi energi yang akan dimanfaatkan dalam peristiwa fotosintesis untuk menghasilkan zat makanan dan oksigen. Lalu seperti apakah peristiwa fotosintesis itu? Kita akan pelajari secara lebih terperinci. Secara umum, fotosintesis itu terjadi dari dua tahapan. Yang pertama itu ada reaksi terang, dan yang kedua itu ada reaksi gelap. Penamaan reaksi ini mengacu pada aktivitas cahaya pada reaksi tersebut. Kalau reaksi terang itu jelas memanfaatkan cahaya. Cahaya yang dimanfaatkannya dari mana? Cahayanya itu dari cahaya matahari yang kemudian diserap oleh membran tilakoid dan diubah menjadi energi dalam bentuk ATP dan NADPH. Energi inilah yang nantinya akan digunakan dalam peristiwa siklus Calvin. Siklus Calvin ini memanfaatkan CO2 untuk diubah menjadi gula berkarbon 3 atau kita mengenalnya gliseraldehid. Jadi secara umum fotosintesis itu terjadi dari dua reaksi, ada reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang bertujuan untuk mengubah cahaya matahari menjadi energi, kemudian siklus Calvin bertujuan untuk mengubah karbon dioksida menjadi gula dengan bantuan energi yang dihasilkan daripada reaksi terang. Ini adalah reaksi kimia yang terjadi dalam peristiwa fotosintesis, di mana karbon dioksida itu akan bereaksi dengan air dibantu oleh cahaya matahari, akan membentuk karbohidrat C6H12O6 dan molekul oksigen. Oksigennya nanti kemana? Ini akan dihisap ya oleh siapa? Ya oleh seluruh makhluk hidup yang membutuhkan oksigen. Karbohidratnya ini kemana? Karbohidratnya digunakan sebagai makanan, baik itu oleh tumbuhannya sendiri ataupun makhluk hidup lain yang memakan tumbuhan tersebut. Kita ketahui bahwa tumbuhan itu disebut juga sebagai produsen di dalam ekosistem karena dia dapat menghasilkan sumber makanan bagi organisme yang lain. Kemudian berikutnya akan kita bahas bagaimana tahapan reaksi terang, juga bagaimana tahapan siklus Calvin dalam peristiwa fotosintesis. Kita mulai dari reaksi terang, di mana ini akan melibatkan cahaya matahari. Cahaya matahari ini adalah sumber energi daripada peristiwa reaksi terang.
Sebelum kita mulai penjelasan bagaimana prosesnya, kita akan terangkan terlebih dahulu apa saja yang ada dalam gambar ini. Oke, dalam tahapan reaksi terang itu kita membutuhkan yang namanya klorofil. Klorofil ini ada pada membran tilakoid. Seperti apa rupa membran tilakoid telah kita jelaskan sebelumnya. Artinya, gambar yang ada di depan ini adalah tahapan yang terjadi dalam membran tilakoid. Di dalam membran tilakoid tersebut ada dua fotosistem. Ada fotosistem 1 dan fotosistem 2. Kenapa namanya seperti itu? Sesuai dengan urutan waktu penemuannya ya. Jadi ini yang ditemukan pertama kali, ini yang kedua. Apa bedanya antara fotosistem 1 dan fotosistem 2? Selain urutan penemuannya, juga panjang gelombang yang diserapnya. Kalau fotosistem 1 itu panjang gelombang tertinggi yang dapat diserapnya itu adalah 700 nanometer. Sedangkan fotosistem 2 itu sekitar 680 nanometer. Lalu, apa yang disebut dengan akseptor elektron? Akseptor elektron atau akseptor primer ya, di sini ada plastokinon, kemudian ada plastosianin, kemudian juga ada viridoksin. Dalam hal ini, Anda ingat kembali peristiwa transfer elektron yang terjadi pada peristiwa respirasi aerob, di mana elektron yang mengalir pada membran itu akan menggerakkan sejumlah hidrogen keluar ya, menuju ruang antar membran. Semakin banyak elektron yang melintasi akseptor, itu akan menyebabkan H+-nya juga semakin banyak yang melintasi ruang antar membran. Sampai akhirnya konsentrasi hidrogen pada ruang antar membran itu banyak dan menyebabkan perpindahan hidrogen dari ruang antar membran masuk kembali ke dalam membran dalam mitokondria. Masuknya itu melewati suatu protein yang kita sebut dengan ATP sintase dan menghasilkan produk berupa ATP. Sama halnya seperti proses tersebut. Proses yang terjadi pada reaksi terang juga melibatkan membran dan protein-protein yang terdapat pada membran yang dapat memindahkan elektron dari satu akseptor ke akseptor lainnya. Perpindahan elektron inilah yang akan membentuk energi. Seperti apa proses dari reaksi terang? Kita akan mulai dari ketika cahaya mengenai fotosistem 2 menyebabkan adanya perpindahan elektron dari fotosistem 2 menuju akseptor elektron primer. Setidaknya terdapat 2 elektron yang berpindah. Lalu bagaimana fotosistem 2 berarti akan kehilangan elektron? Ya, fotosistem 2 itu akan kehilangan elektron, tetapi elektron yang hilang tersebut akan diganti kembali dari peristiwa apa? Dari peristiwa pemecahan air menjadi molekul oksigen dan hidrogen. Anda lihat reaksinya di sini. H2O itu akan dipecah menjadi 2 molekul hidrogen dan setengah molekul oksigen. Oksigen ini nanti akan bertemu dengan oksigen yang lainnya dan akhirnya membentuk O2. O2 ini yang akan dikeluarkan lewat stomata dan dijadikan sebagai bahan utama dalam peristiwa pernapasan. Elektron yang sudah ada pada akseptor primer itu akan ditransfer kembali ke plastokinon. Dan nanti plastokinon akan memindahkan elektron tersebut ke kompleks sitokrom. Dalam peristiwa rantai transfer elektron inilah nanti akan dihasilkan energi dalam bentuk molekul ATP. Elektron yang tadi terdapat pada plastokinon kemudian pada kompleks sitokrom itu akan diteruskan ke plastosianin sampai akhirnya akan jatuh pada fotosistem 1 menggantikan elektron pada fotosistem 1 yang sudah naik ke akseptor elektron primer. Kenapa sudah naik? Ingat, karena ada cahaya matahari yang mengenai fotosistem 1 sehingga menyebabkan elektronnya tereksitasi dan naik menuju ke akseptor primer. Sebagai gantinya, elektron dari fotosistem 2 yang sudah melewati rantai transfer elektron itu akan menggantikan kekurangan elektron pada fotosistem 1.
Elektron tersebut kemudian nanti akan ditangkap oleh akseptor primer, kemudian diteruskan ke piridoksin, dan sampai akhirnya akan terjadi reaksi redoks yang menyebabkan elektron tersebut dibawa atau bereaksi dengan NADP+, sehingga membentuklah NADPH. NADPH inilah yang nantinya bersamaan dengan ATP itu akan dibawa kemana? Ke proses yang kedua yang kita namakan dengan siklus Calvin. Oke, jadi kesimpulannya, reaksi terang ini bertujuan untuk mengubah cahaya matahari menjadi ATP dan NADPH. Dalam prosesnya ini melibatkan air untuk dipecah dan menggantikan elektron yang berpindah tadi. Juga menghasilkan oksigen yang berguna untuk respirasi berbagai jenis makhluk hidup. Peristiwa pembentukan ATP ini biasanya kita sebut fosforilasi ya, tapi karena ini ditenagai oleh cahaya sehingga namanya fotosporilasi atau pembentukan ATP yang dibantu oleh cahaya. Jumlah ATP dan NADPH yang dibutuhkan untuk peristiwa siklus Calvin itu sebanyak 9 molekul ATP dan 6 molekul NADPH. Jumlah ini harus dipenuhi dari peristiwa reaksi terang. Bagaimana kalau jumlahnya tidak mencukupi? Maka reaksi itu akan berlangsung secara siklik atau kita menyebutnya fotosporilasi siklik. Berarti kalau ada siklik, ada juga non-siklik. Apa artinya siklik? Siklik itu memutar ya, atau sebuah siklus gitu. Kalau reaksi terang yang kita jelaskan barusan dari fotosistem 2, elektronnya berpindah ke fotosistem 1, kemudian sampai akhirnya ditangkap oleh NADP, itu yang dinamakan dengan fotosporilasi non-siklik karena tidak terjadi perputaran. Sedangkan pada kondisi tertentu, apabila jumlah ATP yang dihasilkan itu kurang, maka elektron dari akseptor primer itu akan jatuh kembali ke kompleks sitokrom dan menyebabkan terjadi lagi peristiwa transfer elektron yang menghasilkan ATP dalam jumlah yang cukup untuk melangsungkan siklus Calvin. Jadi kalau proses reaksinya itu kembali lagi dari akseptor primer ke kompleks sitokrom, artinya ada suatu putaran di antara kompleks sitokrom, plastosianin, fotosistem 1, akseptor primer, maka itu dinamakan fotosporilasi siklik. Sedangkan jika tidak ada terjadi perputaran, itu dinamakan fotosporilasi non-siklik. Tujuannya sama, untuk menghasilkan molekul ATP dan NADPH sesuai permintaan siklus Calvin. Demikian reaksi terang ya, jadi bertujuan untuk menghasilkan ATP dan NADPH. Jika ATP dan NADPH-nya tidak terpenuhi, maka akan melangsungkan reaksi fotosporilasi non-siklik. Berikutnya yang akan kita bahas adalah siklus Calvin. Reaksi gelap atau yang kita sebut dengan siklus Calvin itu terdiri dari 3 tahapan reaksi. Yang pertama itu ada reaksi fiksasi, kemudian yang kedua ada reaksi reduksi, dan yang ketiga itu ada fase regenerasi. Oke. Bahan baku atau bahan utama dalam reaksi gelap itu adalah CO2. Kita dapatkan dari mana? CO2 ini didapatkan dari atmosfer ya. Masuknya ke dalam kloroplas lewat apa? Ingat bahwa tumbuhan itu memiliki stomata atau mulut daun ya, yang dapat membuka dan menutup. Ketika stomatanya membuka, maka CO2-nya akan masuk ke dalam daun dan juga O2 akan keluar dari dalam daun. CO2 yang sudah masuk itu nanti akan dimanfaatkan dalam peristiwa siklus Calvin. Anda perhatikan tahapan yang tadi kita sebutkan, ini fiksasi karbon, kemudian ini fase reduksi, dan yang terakhir itu ada fase regenerasi.
Kita mulai dari 3 molekul CO2 yang masuk ke dalam siklus Calvin. 3 molekul CO2 itu artinya karbonnya ada 3 ya. Akan difiksasi oleh suatu enzim yang bernama RUBP karboksilase. Apa fungsi enzim tersebut? RUBP karboksilase kita singkat jadi Rubisco ya. Rubisco ini nanti akan menempelkan 3 molekul karbon dioksida ke ribulosa bifosfat atau RUBP. Apa itu RUBP? Ini adalah suatu gula yang memiliki karbon sebanyak 5 dan ditempeli oleh 2 molekul fosfat. CO2 akan direaksikan bersama RUBP oleh enzim Rubisco dan membentuk sebanyak 6 molekul 3 fosfogliserat. Artinya terdapat fosfat pada atom karbon nomor 3 dalam molekul fosfogliserat tersebut. Oke, Anda perhatikan dalam satu molekul ribulosa bifosfat berarti karbonnya ada 5. Ini ada 3, berarti karbonnya total ada berapa? Ada 15. Nah, kemudian ditambah oleh 3 atom karbon yang dari CO2 ditambah 3 berarti totalnya jadi 18. Sekarang ada 6 molekul 3 fosfogliserat. Berarti 6 dikali 3 ya. Berarti total atom karbon yang ada pada 6 molekul 3 fosfogliserat itu ada 18. Sama ya. Artinya terjadi reaksi di sana yang mengubah ribulosa bifosfat menjadi 3 fosfogliserat. Kemudian fase berikutnya adalah fase reduksi, di mana ATP yang tadi dihasilkan dari reaksi terang itu akan bereaksi atau akan diterapkan atau akan ditempelkan pada 6 molekul 3 fosfogliserat. Sehingga terbentuklah 1,3 bifosfogliserat. Jumlahnya ada 6 ya. Ini koefisien jumlah. Kenapa 1,3 bifosfogliserat? Artinya molekul gliserat ini memiliki 2 fosfat pada atom C nomor 1 dan nomor 3. Lalu langkah selanjutnya 1,3 bifosfogliserat itu akan bereaksi kembali dengan hidrogen yang didapatkan dari NADPH. NADPH-nya dari mana? Tentu dari peristiwa reaksi terang sebelumnya. Reaksi ini akan membentuk gliseraldehida 3 fosfat sebanyak 6 molekul gliseraldehida 3 fosfat. Kemudian 1 molekul gliseraldehida 3 fosfat itu akan keluar. Inilah yang dinamakan gula dari hasil peristiwa siklus Calvin. 6 molekul gliseraldehida 3 fosfat yang sudah keluar 1 sekarang akan membentuk 5 molekul gliseraldehida 3 fosfat. Lalu dengan adanya penambahan 3 molekul ATP itu akan terbentuk kembali atau beregenerasi kembali menjadi ribulosa bifosfat atau RUBP. Kemudian RUBP tersebut akan kembali bereaksi dengan molekul CO2 untuk menjalankan peristiwa siklus Calvin berikutnya. Jadi kesimpulannya dalam peristiwa siklus Calvin itu ada 3 molekul CO2 yang kemudian akan berinteraksi dengan ribulosa bifosfat. Dan pada akhir peristiwa siklus Calvin itu akan terbentuk gula berkarbon 3 yang kita kenal dengan gliseraldehid. Dan pada reaksi berikutnya akan terbentuk kembali ribulosa bifosfat. Ini adalah tahapan regenerasi yang pada akhirnya akan siap kembali untuk siklus Calvin berikutnya. Ini adalah tabel tahapan fotosintesis yang sudah kita jelaskan tadi. Tahapannya itu cuma ada 2 ya, ada reaksi terang dan juga ada reaksi gelap. Reaksi terang terjadinya di mana? Di tilakoid ya. Tilakoid itu membentuk suatu tumpukan yang bernama grana. Kalau grananya banyak itu dinamakan granum. Jadi kalau ditanya tempat reaksi terang di mana, boleh jawab granum, grana ataupun tilakoid. Reaksi yang terjadinya apa? Reaksi fotolisis air ya. Kenapa? Karena terjadi pemecahan A2O menjadi
2 molekul hidrogen dan oksigen. Bahannya apa? Yang pertama itu ada air, kemudian ada cahaya matahari. Cahaya matahari sebagai sumber energi ya. Kalau air itu sebagai sumber elektron untuk menggantikan elektron dari fotosistem 2 yang tereksitasi oleh cahaya matahari. Lalu hasilnya berupa apa? 6 molekul NADPH dan juga 9 molekul ATP, dan ada banyak oksigen yang dihasilkan. Oksigennya nanti kemana? Oksigennya ini nanti kita gunakan untuk peristiwa pernapasan. Kemudian 6 molekul NADPH dan juga 9 molekul ATP itu akan dipakai untuk peristiwa selanjutnya yang kita sebut dengan reaksi gelap. Reaksi gelap ini reaksinya berupa siklus Calvin atau prosesnya berupa siklus Calvin, terjadinya di dalam stroma atau matriks dalam kloroplas ya. Bahannya berupa CO2 yang didapatkan dari atmosfer dan ATP NADPH yang didapatkan dari peristiwa reaksi terang yang telah dilakukan sebelumnya. Hasilnya apa? Hasilnya berupa gula ya. Ini adalah tahapan atau tabel tahapan fotosintesis, hasil rangkuman dari proses yang kita jelaskan sebelumnya. Kemudian kita ketahui ada berbagai jenis tanaman yang berada pada cuaca dan kondisi yang berbeda. Contohnya ada tanaman padi, kemudian ada tanaman tebu, juga ada tanaman kaktus. Itu berada pada kondisi cuaca yang berbeda-beda. Lalu apa pengaruhnya bagi tumbuhan tersebut? Ingat bahwa tumbuhan itu dapat mengalami penguapan akibat adanya cahaya matahari. Jadi meskipun cahaya matahari itu bermanfaat dalam peristiwa fotosintesis, tetapi matahari juga menimbulkan radiasi ya berupa panas, dan panas itu akan menimbulkan penguapan pada tumbuhan. Pada suatu sisi, tumbuhan itu membutuhkan CO2 dari atmosfer. Di sisi lain, tumbuhan juga harus mengeluarkan oksigen dari dalam daun menuju ke atmosfer. Tapi dalam peristiwa tersebut, tumbuhan juga dimungkinkan akan kehilangan air dalam bentuk H2O akibat cahaya matahari. Jadi ketika stomata itu membuka, ada 3 proses yang terjadi. CO2 masuk, oksigen keluar, dan juga bisa atau dapat terjadi pengeluaran H2O atau yang kita sebut dengan transpirasi atau penguapan. Padahal H2O itu sudah susah-susah diserap oleh akar tanaman dan dibawa oleh silem dari akar menuju ke daun. Tetapi karena adanya panas matahari, justru malah H2O tersebut keluar sebagai penguapan. Artinya dalam peristiwa fotosintesis pada berbagai jenis tanaman itu ada perbedaan, sehingga menghasilkanlah adaptasi-adaptasi tertentu yang bisa kita klasifikasikan menjadi fotosintesis pada tanaman C3, C4, juga pada tanaman CAM. Apa itu CAM? CAM itu krasulasean asid metabolisme atau metabolisme asam krasulase. Ini pada tumbuhan semacam kaktus ya. Oke, yang kita jelaskan sebelumnya itu adalah tahapan fotosintesis yang terjadi pada tanaman C3. Kenapa dinamakan C3? Ingat kembali pada peristiwa siklus Calvin yang kita jelaskan sebelumnya, bahwa CO2 yang difiksasi itu akan membentuk senyawa fosfogliserat. Fosfogliserat. 3 fosfogliserat ya. Ini adalah suatu gula yang memiliki atom karbon 3C ya, sehingga disebutlah tanaman C3. Contohnya ini padi. Yang banyak air nih kalau yang padi. Berikutnya ada tumbuhan C4.
tumbuhan C4 itu terlebih dahulu memfiksasikan CO2-nya ke dalam suatu senyawa yang memiliki karbon sebanyak 4. Senyawa tersebut dinamakan oksaloasetat. Oksaloasetat ini adalah produk pertama dari proses fiksasi karbon atau fiksasi CO2 dalam tahapan siklus Calvin. Oksaloasetat ini nantinya akan berubah menjadi malat, kemudian malat akan melepaskan karbon dioksidanya dan membentuk piruvat. Piruvat nanti akan kembali lagi membentuk fosfoenol piruvat. Fosfoenol piruvat inilah yang nantinya akan siap kembali bereaksi dengan molekul karbon dioksida yang dibantu oleh suatu enzim bernama PEP karboksilase. CO2 yang sudah sampai atau yang sudah dilepaskan nanti itu akan masuk ke seludang pembuluh dan melangsungkan peristiwa siklus Calvin. Sama tahapannya nanti ya, sama dengan siklus Calvin sebelumnya, di mana CO2 akan difiksasi kembali oleh Rubisco. Itu pada tanaman C4. Contohnya apa? Contohnya tebu ya, dan jagung. Yang terakhir itu ada tumbuhan CAM, krasulacean acid metabolisme, di mana ini contohnya terjadi pada tanaman kaktus. Kaktus ini kan berada pada iklim yang sangat atau pada cuaca yang sangat panas ya. Ini ada di gurun yang menyebabkan pada siang hari itu sangat panas. Dan penguapannya juga akan tinggi. Kaktus beradaptasi dengan cara dia memasukkan karbon dioksida atau membuka stomatanya pada malam hari. Kemudian dia banyak memasukkan karbon dioksida. Karbon dioksida yang dia masukkan itu disimpan dalam vakuola dalam bentuk asam organik. Asam organik. Kemudian pada siang hari CO2 yang tadi disimpan dalam bentuk asam organik itu akan diuraikan dan kembali digunakan untuk tahapan siklus Calvin. Jadi uniknya pada tanaman CAM, dia memasukkan CO2-nya pada malam hari dan melakukan siklus Calvin-nya pada siang hari. Hal ini dilakukan agar meminimalisir pembukaan stomata pada siang hari, yang tentu saja akan menyebabkan penguapan yang tinggi terjadi pada tanaman kaktus tersebut. Oke, itu perbedaan fotosintesis pada tanaman C3, C4, dan CAM. Artinya perbedaan tersebut bertujuan untuk beradaptasi terhadap kondisi lingkungan yang berbeda. Perbedaannya terjadi pada molekul apa yang pertama kali terbentuk ketika terjadi fiksasi karbon. Kalau tumbuhan C3 itu membentuk fosfogliserat yang memiliki 3 atom karbon, sedangkan tanaman C4 itu membentuk oksaloasetat yang memiliki 4 atom karbon, sedangkan pada tanaman CAM itu terbentuk asam organik. Dan proses fiksasinya terjadi malam hari, sedangkan siklus Calvin-nya terjadi pada siang hari. Itulah peristiwa fotosintesis. Jadi kesimpulannya fotosintesis itu terdiri dari 2 tahapan. Ada reaksi terang dan juga reaksi gelap. Reaksi terang itu bertujuan untuk mengubah cahaya matahari menjadi energi. Pada peristiwa ini terbentuklah oksigen dari hasil pemecahan H2O atau fotolisis air. Kemudian energi dalam bentuk ATP dan NADPH itu akan digunakan untuk menggerakkan siklus Calvin yang terdiri dari 3 tahapan. Ada fase fiksasi, reduksi, dan juga fase regenerasi. Hasil akhir dari siklus Calvin adalah berupa gula ya, atau glukosa. Gula tersebut akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan oleh suatu jaringan yang kita sebut dengan phloem. Phloem ini akan mengedarkan gula ke seluruh bagian tumbuhan. Nanti gula tersebut akan disimpan. Ada yang disimpan dalam bentuk buah, ada yang disimpan dalam bentuk akar, batang, juga ada yang disimpan dalam beberapa daun. Yang kemudian pada akhirnya cadangan makanan tersebut akan digunakan kembali oleh tumbuhan untuk peristiwa katabolisme.
dipecah dan menghasilkan energi untuk aktivitas tubuhnya. Tetapi karena tumbuhan juga bertindak sebagai produsen dalam ekosistem, tumbuhan itu akan dimakan oleh herbivora dan menjadikan tumbuhan tersebut sumber makanan. Makanan yang dihasilkan dari tumbuhan itu akan tersimpan dalam bentuk daging pada hewan-hewan herbivora yang nantinya akan dimakan kembali oleh kita tentunya, dalam hal ini manusia. Jadi manusia itu memanfaatkan oksigen untuk bernafas, juga memanfaatkan makanan yang dihasilkan dari peristiwa fotosintesis. Makanan pada tubuh manusia itu akan dikatabolisme atau dipecah kembali dan membentuk CO2 dan H2O. H2O-nya ke tanah, CO2-nya ke atmosfer. H2O-nya diserap lagi oleh akar, dibawa ke daun untuk melakukan proses fotosintesis, direaksikan juga dengan karbon dioksida dari atmosfer yang masuk ke dalam tubuh tumbuhan melalui stomata. Dan begitulah peristiwa antara katabolisme dan anabolisme ini saling melengkapi. Baik, sekian dulu untuk bahasan fotosintesis. Semoga ini baik buat Anda. Jika ada pertanyaan, silahkan Anda tuliskan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Anda selalu sehat dan bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.